Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi kekuatan dan membawa damai di hati kita. Tema renungan kita malam ini adalah di kaki Yesus dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat ke-42. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu malam ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi juga hati kami, supaya kami mengerti, dan bukan hanya mengerti tetapi juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 bagi kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di dalam cerita ini kita melihat Yesus singgah ke rumah dua bersaudara, yaitu Marta dan Maria. Kita bisa melihat Marta sibuk menyiapkan banyak hal. Ia berlari ke sana kemari, melayani, memasak, membereskan. Semuanya ia lakukan karena ia mengasihi Yesus. Sementara Maria, saudarinya, justru duduk diam di kaki Yesus. Ia tidak ikut sibuk, ia memilih mendengar apa yang Yesus katakan. Ketika Marta merasa capek dan kesal, ia mengeluh kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau aku dibiarkan melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku." Tapi, apa jawaban Yesus kepada Marta? Dengan lembut ia katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dari cerita ini kita bisa lihat perbedaan yang jelas antara Marta dan Maria. Marta sibuk, hatinya gelisah, penuh beban. Sedangkan Maria duduk tenang, mendengar firman Yesus dan hatinya damai. Kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita lebih mirip seperti Marta. Kita sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah tangga, anak, pelayanan, bahkan sibuk dengan media sosial. Kita berlari ke sana kemari sampai lupa duduk diam bersama Tuhan. Kesibukan itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita membuat kesibukan itu sampai kita kehilangan waktu untuk Tuhan, itu berbahaya. Kita bisa jadi capek, marah, dan gelisah, sama seperti Marta. Yesus mengingatkan hanya satu yang paling penting, yaitu duduk di kakinya, mendengarkan suaranya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, duduk di kaki Yesus itu artinya kita mau merendahkan hati. Kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Duduk di kaki Yesus juga artinya haus akan firman. Kita rindu mendengar suaranya setiap hari, dan duduk di kaki Yesus artinya menyerahkan diri. Kita berhenti sibuk mengatur semuanya sendiri, lalu percaya penuh pada Tuhan. Kita tahu di zaman sekarang, HP bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Seringkali kita sibuk dengan HP. Begitu ada notifikasi masuk,
kita buru-buru buka. Kadang kita bisa berjam-jam scrolling media sosial, membaca berita, atau membalas pesan. Tanpa sadar waktu kita habis, tapi kita tidak sempat berbicara dengan keluarga kita sendiri yang ada di samping kita. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan notifikasi dunia sampai lupa mendengar notifikasi dari surga. Kita memberi waktu untuk segala hal, tapi lupa memberi waktu untuk duduk diam di kaki Yesus. Yesus tidak melarang kita bekerja, tidak melarang kita belajar atau memakai teknologi yang ada. Tapi Ia mau kita tidak kehilangan bagian yang terbaik, yaitu bersekutu dengan Dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, malam ini sebelum kita tidur, mari kita meluangkan waktu untuk duduk di kaki Yesus. Mari kita diam sejenak, berdoa, membaca firman, atau mungkin hanya menyembah Dia dalam hati. Karena hanya di kaki Yesus kita menemukan ketenangan yang sejati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini. Engkau sudah mengingatkan kami lewat kisah Marta dan Maria, bahwa ada banyak hal yang bisa menyibukkan kami setiap hari. Tetapi hanya satu yang sungguh penting, duduk di kaki-Mu dan mendengar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sering seperti Marta. Kami sering sibuk, khawatir, bahkan marah karena terlalu banyak hal yang kami pikirkan. Malam ini kami mau belajar seperti Maria, memilih bagian yang terbaik, yaitu diam di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar firman ini diberikan hati yang rindu mencari Engkau. Berikanlah kami komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyediakan waktu setiap hari, entah pagi, siang, atau malam, untuk duduk diam di kaki-Mu. Biarlah kami lebih haus akan firman-Mu daripada sibuk mengejar hal-hal dunia ini. Tuhan, ajari kami mengutamakan Engkau di atas segala kesibukan kami. Ajari kami meletakkan gadget kami, menghentikan pekerjaan kami sejenak untuk datang dan berdiam di hadapan-Mu. Jadikan hati kami seperti Maria yang tahu memilih bagian yang terbaik. Dan malam ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Berikan damai sejahtera di setiap rumah. Lawat yang sedang sakit, hiburkan yang sedang berduka, kuatkan yang sedang lemah. Pulihkan tenaga kami ya Tuhan, dan bangunkan kami besok dengan semangat baru untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita belajar setiap hari untuk duduk diam di kaki Yesus, karena disitulah kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera yang sejati. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.